Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu pada kegiatan kultum dalam rangka pesantren kilat secara virtual STN 006 Buah Batu tahun 2021. Semoga dengan kegiatan ini kita semuanya senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat darinya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Bana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, siapa di antara kalian yang mau untung? Ayo, tentu semuanya ingin untung ya. Karena hidup ini kalau tidak untung ya rugi. Karena itu mari kita simak ayat Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di sini dijelaskan bahwa manusia itu semuanya merugi, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah sekarang, puasa termasuk amal soleh bukan? Amal soleh, ya, termasuk amal soleh dan termasuk salah satu rukun Islam. Sekarang ada hadis Rasul yang menyatakan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Nih di sini ada orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan apa-apa. Rugi tidak? Rugi kan? Nah, siapa saja sih orang yang puasa tapi merugi? Dalam hadis lain dikatakan, ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama berdusta. Yang kedua bergibah. Yang ketiga mengadu domba. Yang keempat bersumpah palsu, dan yang kelima memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Ad-Dailani. Anak-anak, Ibu akan memberikan contoh konkret. Nih, di sini Ibu sudah membawakan nih segelas air. Air ini ibaratnya ini pahala puasa. Masih penuh nih air. Ketika kita imsak ya, imsak dari mulai start kita puasa, pahala puasa kita ini penuh. Namun kita melakukan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Rasul. Yang pertama misalnya, kamu berkata bohong. Berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, berbohong kepada teman, atau berbohong kepada siapa saja. Maka si pahala puasa ini tumpah. Nah, seperti ini. Ya. Sudah berkurang. Yang tadinya penuh sudah berkurang. Kemudian yang kedua, bergibah. Apa sih gibah itu? Ngomongin orang lain, terutama ngomongin kejelekannya. Atau nonton infotainment, awas dong.
Di teman kan suka ada yang ngomongin artis tentang kejelekannya. Kamu sedang puasa, maka pahala puasanya pun tumpah lagi seperti ini. Nih, ya. Yang ketiga, mengadu domba. Apa sih mengadu domba itu? Bukan ngadu domba begitu. Domba dengan domba diadu, bukan. Tapi misalnya kamu ngomong ke si A, tadi si B ngomongin kamu loh. Apa katanya? Bahwa kamu ini begini. Hal-hal yang negatif. Ngomongin hal-hal negatif tentang kamu. Si A ini marah ya, sampai panas hatinya. Kemudian kamu datang ke si B, ngomongin lagi kejelekan si A, bahwa si A itu, B, tadi saya bertemu dengan si A. Si A itu menjelekan kamu loh, bahwa kamu ini begini tentang kejelekannya. Sehingga timbul amarah si B. Akhirnya timbullah permusuhan antara A dan B. Itu yang disebut dengan mengadu domba. Maka kalau sedang puasa melakukan hal itu, tumpah lagi pahalanya. Ya. Nih. Kemudian yang keempat, bersumpah palsu. Benar kamu menyaksikan tadi bahwa teman kamu itu misalnya mencuri, benar tidak? Kemudian kamu padahal kamu itu tahu misalnya orang itu betul-betul mencuri, tapi kamu melindungi karena itu teman kamu. Padahal teman kamu telah berbuat tidak baik, kemudian kamu lindungi. Sumpah, enggak kok, enggak mencuri dia. Maksudnya untuk melindungi keburukannya atau perbuatan yang tidak baiknya. Padahal ini sangat diperlukan. Sampai kamu bersumpah, apalagi menyatakan dengan nama Allah, maka itu adalah disebut dengan sumpah palsu. Atau dengan sesuatu hal, misalnya karena kamu benci kepada seseorang, ketika orang tersebut dituduh misalnya mencuri, padahal kamu tidak melihatnya, kemudian kamu katakan, saya melihat, dia mencuri, dia yang mencurinya, padahal kamu tidak pernah melihat apapun yang dia lakukan. Maka itu juga termasuk ke dalam sumpah palsu. Maka pahalanya itu tumpah lagi, ya, seperti ini. Kemudian yang kelima, memandang dengan syahwat. Apa sih memandang dengan syahwat itu? Jadi kalau laki-laki melihat perempuan, apalagi yang sudah masa puber ya, nih anak-anak kelas 5 yang mulai melihat seseorang atau melihat foto di Instagram atau di Facebook, wah ini cantik. Kemudian yang perempuan ini ganteng dipandangin terus sampai kamu ini senang, aduh ini senangnya lihat orang ganteng, senangnya lihat orang yang cantik. Sampai memikirkan yang tidak baik. Itu artinya memandang dengan syahwat. Jadi bukan hanya secara langsung begini saja, lihat di internet juga sama ya. Itu dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Maka tumpah lagi pahala puasanya. Nah, ketika sampai maghrib, nih si gelas ini sudah kosong. Artinya semua pahala puasa kita ini sudah hilang karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tadi. Disitulah artinya orang yang merugi. Nah, oleh karena itu, mari kita perbaiki puasa kita dengan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang tadi disebutkan. Ada lagi loh yang mengurangi puasa itu, misalnya mengurangi pahalanya. Mengurangi pahala puasa kalau tidur seharian. Begitu habis sahur tidur terus. Dibangunin males bangun jam 12. Mengerjakan tugasnya nanti aja jam 12 baru bangun tidur. Kemudian habis itu tidur lagi. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah itu ya. Jadi mengurangi pahala puasa selain yang tadi disebutkan. Juga yang mengurangi pahala puasa itu adalah meninggalkan sholat.
Sholat itu kan rukun Islam. Puasa juga rukun Islam. Puasa dan sholat itu satu rangkaian. Kalau meninggalkan salah satunya berarti meninggalkan rukun Islam. Ayo kita perbaiki sholat kita, puasa kita, dengan meninggalkan hal-hal yang tidak baik sehingga bisa mengurangi pahala puasa kita. Insya Allah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa kalian harus menjaga protokol kesehatan dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari wabah corona ini dan semoga virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka secara langsung. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.